Ora saiki kapan maning? Ora saiki kapan maning? Saiki baik. Segera sholat kalau yang belum sholat. Bahaya. Kita lihat nanti nyeselnya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW dalam melaksanakan perjalanan itu melihat suatu kaum. Sedang apa kaum itu? Menggetok-getoki kepalanya sendiri. Dia teriak, dia menjerit kesakitan sampai berdarah-darah, sampai hancur. Tumbuh lagi, digetok lagi, hancur lagi, tumbuh lagi. Begitulah seterusnya. Rasulullah melihat yang kajian begini heran. Ya Jibril, man haula, siapa mereka itu yang memukul-mukul kepalanya sendiri sampai hancur, dia kesakitan luar biasa. Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah Muhammad, haula min ummatika, mereka itu adalah umatmu yang ketika di dunia lahirnya secara Islam, dengan secara Islam dia khitannya, dan juga kawinnya secara Islam, matinya secara Islam, tapi nggak mau melaksanakan sholat yang 5 waktu, dia nggak mau sujud kepada Allah, dia menyesal masa menggetok-getokin kepalanya. Nauzubillah min. Tinggal milih mau begitu apa kagak. Alhamdulillah. Allah menyatakan gambaran Al-Quran, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian semua masuk neraka sakor, mukul-mukul kepalanya itu? Qalu, dijawab, lam nakum minal musallin, karena aku ketika dunia nggak mau melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat yang 5 waktu. Nyesel, naudzubillah min. Tinggal pilih orang saiki kapan maning. Betul. Menyesal getok-getokin kepalanya itu nanti di akhirat masuk neraka sakor. Bahkan nih, saya duduk ujungnya dulu nih, bukan enaknya, yang gak enaknya dulu, yang gak enaknya lagi. Nanti jenengan semua yakin kalau ada yaumul ba'ats? Yakin nggak? Yaumul ba'ats apa? Dibangkitkan dari kubur. Nanti kita semua nih tinggal ngitung hari ya, sisa-sisa umur kita. Umur boleh tambah tapi kontrak hidup berkurang, betul? Ada yang umurnya 30 tahun ada? Kalau standar Nabi 63 tahun berarti tinggal 33 tahun. Ada yang umurnya 40 ada? Berarti tinggal 23. Ada yang 50? Ada yang 60. Tinggal 3 tahun lagi. Ada yang 65. Berarti ada bonus 2 tahun. Itu hati-hati, betul? Betul. Serius ini, tapi nggak ada jamin. Ustadz, saya masih muda, saya sehat, masih kuat. Banyak saudara yang kelihatannya masih muda, yang kelihatannya masih sehat, ketemu sama kita bercanda, tapi kita dengar di masjid, di musola, kabar dari duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau udah selesai. Nah, nanti jamaah yang dimuliakan Allah, begitu yaumul ba'ats, ya Allah, orang yang meninggalkan sholat, orang yang ketika di dunia dia nggak sholat, dalam bentuk apa? Khinziril aswad. Apa itu? Babi hitam, badannya manusia, tapi muka kepalanya itu, tahu, bagung, babi, celeng, ireng maning. Coba kalau umpamanya ada begitu, ketangkep di kampung, apa? Babi ngepet. Ceritanya begini, ketika Rasulullah SAW berada di dalam masjid, di antara para sahabat, tiba-tiba di pintu ada seorang anak muda yang sedang menangis terseduh-seduh. Dia nangis sejadi-jadinya, luar biasa dia nangis, air matanya terus berlinang. Tapi mau masuk ke masjid gak enak, atau malu atau apalah. Karena apa? Sebarangkali Rasulullah sedang menggelar pengajian, tapi Rasulullah melihat, sehingga Rasulullah bertegur, ya syab mayat kika, wahai anak muda, apa yang menjadi sebab kamu menangis? Dijawab oleh anak muda itu, ya Rasul, sambil nangis, sambil mengusapkan air mata, bapak saya meninggal, bapak saya wafat ya Rasul. Kalau wafat, kalau meninggal, orang tua meninggal, kita nangis wajar, lumrah, betul? Tapi yang dia hadapi, yang dialami, bapaknya meninggal, itu beda dari kebiasaannya. Diceritakan sama Rasulullah bahwa bapaknya
wujudnya manusia tapi bentuknya seperti babi hitam. Melihat kejadian ini Rasulullah akhirnya menyuruh 2 orang sahabat dan lain-lainnya, Abu Bakar, Umar, berangkat. Singkat cerita, sampailah ke rumah duka. Itu biasanya kalau orang meninggal dunia diablak aja apa ditutupin? Ditutupin. Yang mangap juga diikat biar gak mangap. Betul? Ditutupin. Orang kita harus begitu. Jangan diablakin begitu ya kan. Ditutupin. Begitu nyampe, begitu dibuka, Masya Allah, babi hitam. Kalau di kampung kita ada kejadian begitu, ngepet kali ini ya. Betul. Akhirnya karena 2 orang sahabat ini belum pernah menyaksikan kejadian ini, buru-buru dia kembali menghadap Rasulullah, diceritakan kejadian itu. Akhirnya Rasulullah berangkat dengan para sahabat, sampailah pada rumah duka. Begitu dibuka, bener, iya, cereng ireng. Ditutup lagi, Rasulullah berdoa. Berdoanya komat kamit, intinya ya Allah, berapapun saja besarnya dosa si fulan ini ya Allah, ini adalah azabnya ya Allah, ampunilah ya Allah, maafkan ya Allah. Alhamdulillah doa Rasul dijabah oleh Allah. Begitu dibuka, iya, butuh seperti manusia umumnya. Betul. Akhirnya para sahabat dan yang lainnya, silakan urus jenazah. Diapain? Dimandiin. Betul. Setelah dimandiin diapain? Dikafanin. Setelah dikafanin disolatin. Setelah disolatin dibawa dulu. Dibawa terus sampailah pada kuburan. Betul. Betul. Begitu nyampe di kuburan, ada di pinggir kuburan, begitu dibuka, ini jenazah si bapak itu berubah lagi, berubah babi hitam. Ya Allah, tadi Nabi udah ngedoain ya. Akhirnya Nabi bertanya, wahai anak muda, baru kali ini aku melihat Allah mengazab, Allah menyiksa orang ini ketika dunia, bagaimana nanti di alam kubur dan bagaimana nanti akhirat. Amal apa yang dilakukan oleh bapakku? Sambil nangis anaknya. Ya Rasulullah, bapakku memang bertanggung jawab pagi dan sore sampai malam barangkali mencari nafkah untuk keluarganya, gak pernah marah sama istrinya, selalu kasih sayang sama anak-anaknya. Tapi saya sebagai anak belum pernah lihat bapak saya sujud sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kejadian begitu. Akhirnya Rasulullah pada saat itu juga berpesan, ya ashabi unzuru halaman taraka sholat kana yab'asu fi yaumil qiyamah kal khinsiril aswad. Wahai para sahabatku, lihat, pandanglah orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu nanti dibangkitkan kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk babi hitam. Nauzubillah min. Tinggal milih kalau rasa iki kapan maning. Betul. Sebelum menyesal udah palanya seperti babi hitam, digetok-getokin sampai hancur, jerit, teriak, nauzubillah min. Dalik itu buat motivasi kita. Ini riwayat, ini cerita dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hikmah manfaat sholat, singkat aja. Apa hikmah manfaatnya? Pertama, saya sampaikan hadisnya. Man hafazu ala shalawatil khamsi, barang siapa yang menjaga sholat yang 5 waktu, akramal ta'ala bi khamsi khusalin, maka Allah akan muliakan orang itu dengan 5 perkara. Apa aja yang 5 itu? Yang pertama, yurfa'u anhu dikul aish, Allah akan angkat kesempitan hidupnya. Amin. Mudah-mudahan kita berkah diangkat kesempitan hidup. Utangnya bisa lunas, yang nggak kerja bisa kerja, yang dodolan dagang bisa laris. Semuanya oleh Allah diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hajat hidup kita semua tercover, semua tercukupi. Inilah yang namanya berkah. Berkah itu bukan nambah banda, bukan jamaah. Oh, kalau berkah ukurannya mobilin bisa tuku sing lek, rumahnya telung tingkat, perabotan lek, bukan itu berkah. Kalau ukurannya dunia, kalau ukurannya materi, maaf, wong Cina disit. Betul. Grand Lake City sing punya akeh wong siapa? Cina. Wong Cina, wong kita cuma hanya beberapa gelintir. Betul. Berarti karena wong Cina, orang-orang non muslim yang berkah duluan. Betul. Tapi keberkahan itu bukan itu ziyadatul khair.
nambah kebaikan, walaupun dapat sekian qanaah kita cukup. Akur guyup keluarga, anak dan istri, suaminya sholat, istrinya juga sholat, anak-anaknya juga sholat, amin. Amin. Bapaknya ngaji, istrinya ngaji, anak-anaknya juga ngaji. Dalam rumah tangga bawa keberkahan. Inilah baiti jannati, kata Nabi, rumahku adalah surgaku, walaupun kecil, walaupun kontrak, bawa ketentraman dan kedamaian, amin ya robbal. Kuncinya pertama adalah sholat, yurfa'u anhu dzikul aish. Kalau jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ada susah, udah sholat juga masih sulah, gampang, tinggal konsultasi aja, betul, tinggal konsultasi. Ada apa? Ini hadis. Siapa yang menjaga sholat yang 5 waktu sampai akhir hayatnya, maka Allah akan angkat, Allah akan hilangkan kesempitan hidup. Kalau masih ada yang sempit, hidupnya nelangsa, hidupnya susah, ada pertanyaan, apakah sholat saya belum benar? Apakah sholat saya belum khusyuk? Atau mungkin ada doa-doa lainnya? Betul. Tinggal tanya sama guru ngaji, karena kita udah saling kenal, ya tinggal melalui, datang aja ke saya, insya Allah. Bukan promosi, ini sih bukan. Saya nama terus terang aja, kalau nama sedulur muslim ada kesusahan, ya paling tidak kita bantu. Silakan sharing jangan salah sama orang yang barangkali tidak seakidah. Islam se-Islam, jangan lihat casing, kaji. Nggak taunya prakteknya dukun, Mbah Jamrong Paranor. Dagangan tadinya laris, karena Covid ora laris, larinya ke Gunung Kemukus, ke Mbah Jamrong. Naudzubillah min. Balik. Udah susah, sempit hidup, musik itu namanya naudzubillah min. Pakainya jalur agama, sharing Pak Ustadz, para kiai, dinasihatin ini dan itu, dibantu doa. Insya Allah mudah-mudahan kesempitan hidup akan kita hindari, amin ya robbal. Yang kedua, yurfa'u anhu adzabul qabri. Allah akan angkat dan hilangkan ketika kita masuk kubur, dihindari dari azab kubur, amin ya robbal. Dua, di dalam kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kalau sholat kita jaga sampai kita menutup mata, kita akan terbebas dari azab kubur, amin ya robbal. Yang ketiga, singkat saja, wa yu'tilu ta'ala kitabahu biyamini. Kita akan menerima buku catatan amal kita ketika kita di dunia dengan tangan kanan. Artinya apa? Artinya semua kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat adalah kuncinya amal. Sedangkan keburukan, kehilafan, maksiat, kesalahan, dosa semua terampuni, sehingga kita menerima beberapa buku catatan amal kita dengan tangan kanan, amin ya robbal. Yang keempat, wa yamuru ala sirat al-barki, lewat as-sirat atau sirat yang disebut siratal mustaqim. Panjangnya berapa panjang tuh? Beribu-ribu katanya. Nggak apa-apa dijawab orang tua, ya kita hormati. Dia menjawab daripada menang baik, ya kan. Beribu-ribu tahun, bener. Cuman berapa ribunya nggak tahu, ya kan. Kecuali kalau kasih merah berapa ribu, 1.000 baru, ya kan. Jadi kita mah pahamnya, kita dengarnya dulu, lebih tajam daripada silet, kecilnya lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Betul. Sebenarnya barangkali nggak seperti itu istilahnya saking susahnya. Dalam tafsir Yasin karangan Syekh Hamam Izada dijelaskan, pengen tahu panjangnya as-sirat, yaitu perjalanan 3.000 tahun. Berapa? Lama ya? Kita jalan naik motor aja tobat, apalagi jalan kaki. 3.000 tahun perjalanan, 1.000 tahun datar, 1.000 tahun mulu, 1.000 tahun nanjak 300. Bagaimana mau selamat? Betul. Cuman kita yang menjaga sholatnya kalbarqil hatib, bagaikan kilat yang menyambar, tahu-tahu udah di depan pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang terakhir, wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab, amin ya rabbal. Itulah keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan kita di akhirat, yaitu kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik
keselamatan dunia maupun keselamatan di akhirat. Kita semua berada di depan pintu-pintu surga dan kita ketemu di surga Allah, dikumpulkan dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bisa menjalankan sholat sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allah, barangkali itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kapan waktu, kapan waya kita saling doa. Allah kasih sehat, murah rezeki, panjang umur. Ada milad selanjutnya, insya Allah kita bisa bersua dan berjumpa kembali. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan lana biha min jamil ahwali wal afat wa tanfirna biha min jamil hajat wa tutarna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i